Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kelas kita ya, pengantar studi Islam benar? Betul, Nah, Ustaz. Ustaz. Betul, Afwan, Ustaz. eh, ya sebentar lagi lah kita ini. Karena baru selesai untuk mata kuliah yang satunya, yang apa tadi? Publikasi karya tulis ilmiah baru saja selesai dan langsung masuk join. Sebentar, Ana izin sebentar kita asar pukul berapa ya di Jogja ya? 14.30. Bisa didengar suara Ana bisa ya? Nah, Ustaz. Bisa, Yes. Ustaz. Ini ada buku, namanya buku ini. eh Bentar, ini bukunya ini. Pengantar Studi Islam ya. Buku Pengantar Studi Islam ini karya Prof. eh Profesor Khairuddin Nasution ya. Prof. Khairuddin Nasution itu seorang guru besar dari UIN Sunan Kalijaga. Dosen saya juga itu ketika kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Dalam buku ini cukup lengkap ya. Jadi tentang masalah studi Islam, batasan pengertiannya seperti apa gitu ya. Kemudian pendekatan Islam normatif dan Islam historis yang kemarin kita bicarakan gitu ya. Objek dan pembidangan kajian Islam. Di sini ada juga pendekatan-pendekatan dalam studi Islam gitu ya. Pendekatan studi Islam mencakup pendekatan normatif, yuridis, sosial humaniora, integratif, interdisipliner gitu ya. Termasuk pada studi Islam dan isu-isu aktual ya. Jadi dalam studi Islam itu ada isu-isu aktual seperti isu gender, isu aborsi, isu demokrasi, kemudian ada isu pluralisme, ya. Nah, ini saya kira yang perlu dibaca ya nanti. Jadi buku Pengantar Studi Islam, ya. Pengantar Studi Islam karya Prof. Khairuddin Nasution. Nah, ini mungkin monggo nanti bagi yang bisa beli silahkan dibeli lewat online karya Profesor Khairuddin Nasution. Ini cukup lengkap ya dan bagus. Atau ada yang pernah punya buku tentang pengantar studi Islam selain ini? Bisa di-sharingkan. Ada yang pernah punya buku tentang pengantar studi Islam? Ada yang pernah punya? Belum Ustaz. Belum. Belum, Ustaz. Belum Ustaz. Ya, nanti bisa dicari ya tentang ini semua. Di dalam batasan pengertian tentang studi Islam, Prof. Khairuddin Nasution misalnya membahas tentang Islam, Islam itu sendiri ya. Kemudian ada tiga hal yang kemudian menjadi batasan gitu ya. Ada Islam itu sendiri apa, syariah itu apa, kemudian wahyu itu apa gitu ya. Sisi terminologi ya, kata Islam berasal dari kata salimah gitu. Isim masdar dari aslama yaslimu islaman gitu ya. eh saya kira nanti bisa dibaca lebih lanjut lah. Kemudian istilah syariat juga dijelaskan di sini.
Misalnya tentang penyebutan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan eh ada yang menyebutkan lain di dalam terma lain, iman itu disebut sebagai akidah atau teologi, Islam disebut sebagai syariah hukum fikih, kemudian ihsan disebut sebagai akhlak ya. Ada juga yang menyebut akhlak tasawuf misalnya gitu ya. Bidang akidah, amaliyah, dan akhlak. Ini saya kira tiga aspek yang ada di dalam Islam itu memang i'tiqodiyah, khuluqiyah, dan ubudiyah ya. I'tiqodiyah pada aspek akidah, khuluqiyah pada aspek akhlak, kemudian ubudiyah pada aspek amalan ya, amaliyah ya. Jadi Al-Quran itu ya mencakup bidang akidah, kemudian bidang amaliyah dan bidang akhlak misalnya gitu. Jadi pengantar studi Islam dari pengertian sampai kepada isu-isu di dalam misalnya isu gender dan lain sebagainya. Ini saya kira nanti silahkan ya dipelajari saja lah, dicari ini sudah cukup lengkap dan kita nanti banyak mengambil dari sini ya. Berbagai macam isu aktual strategis ini saya kira yang cukup menarik memang. Ada satu isu tentang gender misalnya, Islam itu misogenis ya. Misogenis. Apa itu misogenis? Misogenis itu adalah membenci wanita ya. Ini merupakan satu stereotip, satu cap gitu ya. Labeling cap yang diberikan kepada Islam. Bahwa Islam itu misogenis. Maka ada itu kajian hadis misogenis, ayat misogenis gitu ya. Hadis misogenis. Misalnya gini, kita dikritik tentang porsi antara laki dan perempuan yang kemudian berbeda di dalam masalah waris misalnya. Kemudian status status najis pada air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan misalnya, gitu ya. Anak laki-laki dan anak perempuan itu. eh dan hal lain ya, hal lain yang di situ memang kita dikritik sebagai Islam misogenis, Islam pembenci wanita. Tetapi kemudian itu bisa kita tentang ya dengan eh, kita melakukan berbagai macam pendekatan di dalam memahami itu tadi. Sebentar ya, Mbak, Mas. Ya, kita itu ya. Jadi buku ini nanti dibeli, kemudian bisa dibaca lebih lanjut. Memang di dalam buku ini ya bisa dipilah-pilah lah, karena ada yang menggunakan feminisme Marxisme misalnya. Jadi pada halaman 213 itu. Marxisme itu berasal dari Karl Marx ya. Karl Marx itu adalah tokoh filsafat ya. Ya ini mungkin ya bisalah di skip atau sekedar jadi pengetahuan ya nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak mau ya tidak usah dibaca gitu.
Itulah memang ilmu pengetahuan ya, yang berbagai macam pendekatan selalu digunakan. Misalnya Marxisme. Marxisme ada di dalam buku ini di halaman 213. Apa itu Marxisme dari Karl Marx? Karl Marx itu filsafat, filosof, dia menjadi dasar berpikir para kaum Marxisme. Marxisme itu cikal bakal komunis ya, saya kira. Komunis itu memang secara teoretis itu bahwa kekuasaan itu ada pada tangan masyarakat ya, komunitas. eh yang menjadi masalah itu adalah pengkhianatan komunisnya ya, penyalahgunaan istilah komunis. Kalau ide tentang ini sebagai penyelenggaraan sebuah negara itu sebetulnya ya sudah banyak menghasilkan negara yang cukup baik dan tidak kejam gitu, banyak gitu ya. Cukup damai dan cukup sejahtera. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah memang pada sisi ketika agama kemudian ya harus ditinggalkan di situ dan itu tidak cocok ya dengan kita sebagai warga Indonesia gitu. Misalnya gitu ya. eh Sampai ada eh, ekstremisme di dalam pengimplementasian itu, Marxisme. Jadi Marxisme ide awal misalnya gini, Marxisme itu bahwa manusia itu harus bernilai ekonomi gitu ya, berdaya guna ekonomi. Maka manusia disebut manusia kalau dia memiliki nilai guna ekonomi gitu ya. Penekanan terhadap itu salah satunya ide dari Marxisme itu gitu ya. Maka di negara-negara yang mereka memiliki apa dasar ideologi negaranya berasal dari Marxisme, eh, akan berusaha untuk menjadikan masyarakatnya berpikir untuk bernilai guna ekonomis misalnya gini. Sebagai contohnya gini, ini terlepas dari ini ya, em, setuju dan tidak, tetapi ini kita sodorkan satu fakta saja bahwa misalnya gini, di negara Marxisme ya pasti ya mereka tidak membawa agama itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan banyak ateis di situ ya. Apa ada orang tua yang kemudian sudah tidak produktif ya, sudah tidak produktif, kemudian banyak membutuhkan bantuan dari anaknya dalam bidang apapun itu di dalam proses kehidupannya, udah tua renta ya, lansia. Nah, ini kalau di dalam ideologi Marxisme banyak negara itu yang kemudian menyediakan fasilitas suntik mati ya sebenarnya. Jadi gini, karena manusia itu harus bernilai secara ekonomi gitu ya, materi, materi ya saya. Maka manusia yang sudah tidak produktif dan kemudian eh, menghambat nilai ekonomi bagi manusia lain gitu, sehingga manusia lain tidak jadi produktif lagi dan lain sebagainya. Ini saya kira yang kemudian dalam ideologi Marxisme ini tidak seharusnya tetap dilanjutkan, maka ada pilihan suntik mati itu. Banyak itu. eh Kalau di Indonesia tidak ada ya itu ya. Maka di rumah sakit itu separah apapun tetap ditunggu sampai ajal menjemput gitu ya. eh Suntik mati sehingga tidak mengganggu produktivitasnya. Ada itu. Sampai kepada yang sangat ekstrim, misalnya ketika meninggal dunia, kemanfaatan dia untuk dibakar menjadi abu dan dijadikan sebagai pupuk. Sehingga eh, dia bernilai bagi tanaman-tanaman itu ekonomi gitu ya.
manusia secara material gitu ya. Manusia yang tidak bisa bernilai materi mengupayakan untuk mencapai nilai materi yang semaksimal mungkin tinggi itu dianggap gagal gitu. Sedangkan yang bisa mencapai itu dianggap manusia yang berhasil gitu. Ya gitu. Banyak hal itu. Lah dalam buku ini memang ada bau-bau itu ya. Ya seorang guru besar dari UIN Sunan Kalijaga ya banyak sih sebetulnya yang kemudian eh, ya ahli agama juga, tetapi juga menyinggung-nyinggung masalah pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Jadi nanti bisa di skip saja ya, di skip mungkin bagi yang kurang berkenan untuk membaca itu. Tapi kalau bagi yang berkenan membaca itu sebagai pengetahuan nih, bisa. Ini ada halaman 232 misalnya membahas tentang aborsi. Aborsi itu kan menghentikan kehamilan dengan melenyapkan atau merusak janin ya. Eh, Aborsi diidentikan dengan masalah pembunuhan. Maka aborsi itu secara hukum kemudian dikaitkan dengan larangan membunuh manusia. Misalnya eh, salah satu yang bisa menjadikan orang bangkrut, muflis misalnya apa itu eh wasyafakat damahada ya. Syafakat damahada itu kan mengalirkan darah manusia itu. Nah, maka di situ dan banyak ayat atau hadis lain ya sebenarnya yang melarang itu banyak sekali. Di sini juga disajikan tentang dalil-dalil itu, tetapi kemudian pada akhirnya membahas tentang isu-isu aborsi di dalam dunia medis ya. Di dalam dunia medis karena adanya alasan kesehatan bagi ibunya misalnya gitu ya. Saya kira itu ya. Em, dan isu-isu aktual lainnya yang juga dibahas oleh Prof. Khairuddin nanti bisa dibaca. Ini yang pertama, ya, buku Pengantar Studi Islam, Prof. Khairuddin Nasution. Untuk yang kedua, saya juga ada buku ini, satu lagi, namanya Metode Studi Islam. Ini buku yang kedua, ya, Metode Studi Islam. Ini karya Faisal Ananda Arfa, ya, buku Metode Studi Islam. Di dalamnya juga hampir-hampir ada kesamaan, ya. Jadi di situ ada metode dan pendekatan kajian Islam gitu ya, sejarah tradisi studi Islam, kemudian ada Islam normatif lagi, ada Islam historis, ada berbagai macam pendekatan dalam kajian kontemporer Islam ya, kajian kontemporer dalam Islam, ada pendekatan sosiologi, antropologi, psikologi, fenomenologi ya, pendekatan postmodernism yang sekarang ini kita adalah postmodernisme ya. Jadi kita itu sekarang sudah meninggalkan era modernisme, sekarang beralih pada era postmodernism. Ini juga dibahas di sini ya. Nah, ini buku tentang metode dan pendekatan kajian Islam. Karya dari Faisal Ananda Arfa ya. Model-model penelitian dan model-model penelitian agama, kemudian konstruksi teoris penelitian keagamaan, model-model penelitian keagamaan ada semua di sini. Sumber hukum Islam juga dikupas di awal-awal gitu ya. Islam Al-Quran dan Islam bersumber pada hadis gitu ya. Saya kira ini nanti dua buku ini ya bisa dicari lah untuk bisa dijadikan sebagai bahan bacaan gitu. Ini sudah cukup layak ya bagi saya gitu untuk tak rekomendasikan untuk bisa menjadi bacaan. Karena di dalamnya sudah